Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Detak Supranatural. Kali ini saya beserta dengan Resi ingin sedikit berbagi tentang, bisa dikatakan sebuah pengalaman juga sih ya. Pengalaman juga, dan juga sedikit berbagi tentang keilmuan bahwasanya di luar sana masih banyak orang atau ada sebagian ataupun sekelompok orang yang juga menganut keilmuan seputar tentang perhodaman, tentang perhodaman. Tentang keilmuan kehodaman ini sendiri sebenarnya banyak sekali sih ya, tingkatannya banyak sekali. Jadi tema pada malam hari ini adalah tentang keilmuan itu sendiri, dan juga apa sih, seperti apa. Nah, ikutin terus Detak Supranatural. Baik sih, mungkin dari sedikit pengalaman dari Resi sendiri maupun dari beberapa pemirsa sendiri. Ada juga mungkin salah satu dari pemirsa ini yang menyaksikan video kita terkait tentang tema kita pada malam hari ini, yaitu seputar keilmuan ya, keilmuan kehodaman. Nah, di mata Resi sendiri tentang perhodaman itu sendiri sebenarnya benar nggak ada yang dikategorikan tentang oh ini perhodaman ilmu putih, oh ini perhodaman ilmu hitam. Nah, itu gimana menurut Resi? Jadi kalau perhodaman ilmu putih biasanya dengan ini ya Mbak ya, biasanya dengan yang manusia tersebut itu dengan wirid ataupun istilahnya untuk memanggil hodam, ataupun untuk istilahnya dia tuh dapat hodam, memiliki hodam, ya kan. Hodam itu kan ini Mbak, artinya itu hodam itu kan pesuruh ya, pesuruh ataupun lebih kasarnya mah pembantu lah. Hodam bagi manusia adalah jin, hodam bagi Allah adalah malaikat, pesuruh. Jadi kalau hodam bagi manusia, jadi gimana ya Mbak, kalau dibilang hodam jin belum tentu hodam Mbak. Ya betul. Betul. Tapi kalau hodam sudah tentu jin. Tapi dari golongan jin seperti apa? Iya betul. Gitu. Betul. Jadi kalau hodam untuk istilahnya untuk ilmu aliran suci atau aliran bersih, itu dengan cara ritual wiritan atau dengan cara puasa. Kira ada yang bilang ngelakoni ya. Ngelakon dalam arti tetap kita menjalankan ritual agama. Tapi kalau hodam dengan ilmu hitam itu mudah sekali Mbak. Mudah dalam arti kata kita bisa beli kok. Iya benar. Gitu, kita bisa beli itu hodam, kita bisa beli itu yang instan gitu ya. Instan. Oke, baik pemirsa ya. Jadi perlu diketahui di luar sana juga ada yang mengkategorikan hodam ini sendiri dengan paket ataupun dengan secara instan. Banyak juga praktisi-praktisi di luar sana yang menerima jasa seperti itu. Gitu. Oke, pengalaman Resi nih. Itu kan tadi tentang seputar ilmu putih ya. Kalau untuk yang dikategorikan hitam atau di luar dari jalur itu seperti apa? Jadi kalau untuk ilmu hitam Mbak, umumnya kalau beliau atau istilahnya manusia itu menjalankan ilmu hitam untuk mendapatkan makhluk ataupun hodam, dia untuk biasanya itu selama-lamanya itu dia tapak berata Mbak. Dalam arti kata dia bersemedi ataupun istilahnya dibilang uzlah ya. Uzlah itu menyendiri. Ya kan, mengasingkan diri untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan sesuatu yang apa yang dia inginkan. Seperti untuk mengambil makhluk berbentuk macan, atau istilahnya mengambil makhluk istilahnya berbentuk jin yang istilahnya bukannya jin muslim ya, jin kafir dalam tanda kutip Mbak ya. Jadi dalam arti itu dia harus secara ritual mengambil jalan yang istilahnya memang benar istilahnya menyimpang dari agama Mbak. Oke. Gitulah. Umumnya yang biasa seperti itu nanti ujung-ujung lari-larinya ke dalam apa ya, modus istilahnya dalam arti kata tuh ini apa, perdukunan Mbak. Perdukunan. Iya, baik, perdukunan. Sebenarnya
mungkin lebih tepatnya lagi, mungkin juga ada sebagian orang menyimpulkan bahwasanya nggak ada ilmu putih, nggak ada ilmu hitam itu dikarenakan bagaimana kita menggunakannya ya. Mengolahnya itu, Oke, menggunakannya baik, itu. pemirsa gitu. ya. Jadi pemirsa jangan juga salah paham ya. Ilmu putih ataupun ilmu hitam itu sendiri ditentukan oleh Manusianya. manusianya. Ketika kita sudah memiliki kemampuan supranatural yang mumpuni, lalu dalam kategori yang baik ya, kalau kita menggunakannya untuk hal keburukan, maka itu bisa dikategorikan juga sudah menyimpang daripada aturan. Seperti itu pemirsa. Oke, baik, terima kasih. Mungkin juga di luar sana ini banyak juga sih ya pemirsa itu yang mungkin masih simpang siur nih. Simpang siur dalam hal supranatural ini, sebenarnya hal supranatural ini atau perhodaman ini sendiri ada atau tidak gitu. Nah, ini sedikit dari Resih nih untuk menguatkan bahwasanya hodam ataupun jin itu ada tuh sebenarnya seperti apa pandangan Resih itu? Jadi bahwasanya jin itu ada, memang ada, Mbah. Jin itu memang istilahnya benar-benar ada, benar-benar nyata, tapi dengan kasat mata kita. Iya, betul. Kalau memang istilahnya kita semua pada dasarnya semua itu manusia bisa melihat jin, Mbah. Oke, benar. Bisa melihat setan. Cuma kan dengan cara apa nih mengolahnya Benar, ini? betul. Dengan pandangan apa nih mengolahnya? Ya kan, terkadang manusia memang kalau manusia itu kosong, sedang kosong pikiran lagi kalut, ya kan, itu bisa melihat setan, tapi cuma kan hanya sekelebat, bukan dengan aslinya penampakan aslinya jin tersebut, ya, betul, kan. betul. Kalaupun istilahnya dengan pengolahan batin ataupun dengan pengolahan spiritual, barulah istilahnya manusia itu bisa melihat jin. Betul. Gitu. Baik istilahnya baik itu jin kafir ataupun jin muslim, ya kan, tergantung apa? Tergantung si manusia itu bisa nggak istilahnya istilahnya mengatur. Jangan kita diatur oleh jin, Mbak. Itu yang terkadang yang istilahnya bisa terbesit di hati kita, terbesit di istilahnya di batin kita. Wah, gampang lah dengan sendirinya dia terjerumus. Benar. Oleh makhluk tersebut, Mbak. Baik, Gitu. pemirsa yang mungkin di luar sana masih bertanya sebenarnya tentang keberadaan ada atau tidaknya jin maupun tentang keilmuan goib atau juga yang disebut dengan hodam dan sebagainya gitu, ataupun saudara-saudaranya ya. Iya. Ini sebuah bentuk klarifikasi bahwasanya terutama secara versi detak supranatural. Iya, benar. Kita ini menganggap bahwasanya jin itu memang ada. Ada. Karena tidak sempurna iman seseorang muslim tanpa meyakini ciptaan daripada Tuhan atau Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas sendiri di Al-Qur'an saja Allah sampai menyebutkan atau membuatkan sebuah surat yang disebut surat Al-Jin. Ya kan, berarti makhluknya ada, tapi kasat mata. Tapi bentuknya kasat mata. Nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang, nggak bisa. Gitu. Jadi kalau ada yang beranggapan ya itu sebenarnya sebuah spekulasi cara pandang orang aja ya. Kalau ada yang melihat, mungkin ada beberapa rekan-rekan ya, saya bilang rekan-rekan, saudara-saudara kita di luar sana yang seorang konten creator yang membuat tentang explore misteri gitu kan. Lalu ada penampakan real ya. Saya katakan penampakan real. Kenapa saya bilang penampakan real? Karena jin itu bisa ditelanjangin ya kan, terus bisa dipukul pakai panci gitu kan. Itu sebenarnya ya kita sendiri, nalar kita sendiri aja benar enggak gitu. Terus nggak perlu kita pertanyakan lagi gitu keaslian ataupun tidaknya gitu. Kalaupun ada konten atau rekan-rekan kita, sahabat-sahabat mistis kita di luar sana yang membuat konten seperti itu, kita berpikir positif aja lah. Kalau mereka juga sama dengan kita, mencari action, mencari viewer, mencari subscriber gitu. Benar. Ya memang caranya mereka masing-masing gitu. Itu silakan. Kita juga menghargai mereka gitu. Benar. Kita juga toh juga kalau saya diusik juga kita juga nggak mau gitu, ngapain gitu. Selepas daripada ada haternya, ada orang yang nggak suka, membongkar trik dan sebagainya, itu terserah gitu kan. Yang pasti di dalam aturan kita harus mempercayai dulu gitu. Sebenarnya yang membuat kesimpang siuran ini adalah orang-orang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menggunakan media
ilmu fisika ya, ilmu fisika atau ilmu sulap yang menghasilkan seolah-olah ada sumber daya kekuatan daripada makhluk tersebut. Benar. Gitu. Dan nggak selamanya apa yang kalian lihat itu menggunakan ilmu fisika ataupun ilmu sulap gitu. Benar. Kenapa bisa saya katakan seperti itu ya? Karena gini loh, dari pemirsa ini, dari beberapa konten kreator ini banyak sekali sih. Ini saya lihat nih udah banyak nih, udah banyak tumbuh gitu kan dari pihak konten kreator yang memaksakan bahwasanya ilmu supranatural ini nggak ada. Gitu kan. Sedangkan sudah jelas bos, ketika Islam ini belum masuk di Indonesia, seorang Prabu Siliwangi ini melakukan moksa, terus Patih Gajah Mada juga melakukan moksa. Ya, benar. Tolong dijelaskan di kolom itu apa, kenapa. Tentang moksa dulu lah, nggak usah terlalu jauh, nggak usah terlalu jauh. Kalian kalau udah mengungkap tentang, wah ini ada nih di belakang kita nih ada beberapa, saya bilang media ya seperti keris, pedang dan sebagainya. Wah kerisnya bisa terbang, wah kerisnya bisa berdiri. Itu mah pakai bantuan tenaga benang gitu kan. Oh itu mah secara fisika bisa dijelaskan. Iya benar, coba dijelaskan kepada kita tentang hal moksa. Oke? Jelaskan itu aja dulu. Gitu. Kira-kira gimana kalau kita sendiri ya? Saya meyakini bahwasanya moksa itu tidak bisa dijelaskan melalui media fisika. Benar. Gitu. Dan juga semua kuburan yang dianggap ini loh kuburannya Prabu Siliwangi, ini loh kuburannya Patih Gajah Mada. Yang bisa menjamin 100% itu adalah kuburan yang real, siapa? Nol. Karena itu hanya petilasan, bos. Makom. Gitu. Makom. Beda dengan makam. Kalau makam kan memang istilahnya benar, adanya real itu kuburan. Ya kan, tapi kalau makam kan hanya petilasan, hanya pijakan. Daripada beliau-beliau tersebut. Benar. Gitu loh. Bilang kalau belajar ya dipenuhin lah. Jangan setengah-setengah. Gitu. Kalau seandainya saya suruh menghadirkan sosok jin yang real dan nyata, ya kan itu sama aja seperti apa ya, kalau di perumpamaan itu seperti menampakkan tulisan ya kan di atas air sama aja seperti itu sebuah sesuatu gimana ya, dibilang sulit nggak sulit gitu. Gitu. Ini soalnya sama dengan sebuah perspektif yang mengatakan bahwasanya rasa sakit itu ada nggak gitu. Ini saya tanya, rasa sakit itu pasti ada, benar nggak sih? Ada. Tapi coba hadirkan di hadapan saya rasa sakit, tolong dihadirkan. Gitu. Saya mau tahu nih rasa sakit ini seperti apa. Gitu. Benar. Tolong dihadirkan bos. Gitu. Contohnya, jangan bilang misalnya kita dipukul nih, jebret atau dicubit, wah sakit itu ada nggak ya? Gambarannya ya kan? apa? Iya gitu. Sakit ini. Gambarannya apa? Ini merah itu bekas dari benda padat dengan benda padat akhirnya menimbulkan sebuah gitu. Jadi gitulah. Jadi singkat cerita seperti itu, makanya kita di sini membuat sebuah tema terkait tentang supranatural ya kan, bukan berarti untuk menjadikan pembodohan-pembodohan. Bukan. Justru kita terjun ke lapangan ini kita mau ngecek nih kebenarannya, kok bisa ya makhluk gaib muncul terus. Ya akhirnya setelah kita pikir-pikir lagi ternyata ya semua manusia yang membuat YouTube ini ya rata-rata kalaupun memang ada yang nggak nyari AdSense atau nggak nyari viewer, nggak nyari subscriber, memang pasti ada gitu. Tapi apakah yakin orang bikin YouTube ya kan sampai dia berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban keuangan, terus dia nggak nyari subscriber, nggak nyari viewer, kayaknya nggak mungkin deh, gitu loh. Makanya lebih baik kita ini naik tanpa harus menjatuhkan orang lain. Benar. Gitu. Alangkah indahnya kita ini naik tanpa menjatuhkan orang lain. Ngapain gitu? Udah biarin aja. Kita punya karya sendiri-sendiri, kita punya karya masing-masing, yang monggo. Saya bukan melakukan pembelaan terhadap pekerja-pekerja mistis, pekerja-pekerja spiritual supranatural, bukan, ya sih ya. Jadi ini hanya sebuah bentuk klarifikasi saja. Jadi kan begini Mbak, kalau masalah goib ini memang susah dibicarakan secara logika. Tapi kan dengan metafisika yang istilahnya benar-benar dia berinteraksi terhadap makhluk dari alam goib ke alam nyata. Seperti apa kan? Akan beliau mereka itu kan yang dalam istilahnya pekerja YouTuber, mereka kan udah berjalan dengan ini Mbak, dengan susah payah Mbak.
dengan gimana nih menciptakan nih dari alam goib menjadi alam nyata. Seperti apa sih nih? Beliau juga nggak bodoh-bodoh sekali, Bah. Gitu. Pasti ada ilmu. Sebelum itu pasti belajar. Pasti, Bos. Gitu. Pasti ada ilmu. Gitu pasti mereka punya ilmu. Selepas daripada mereka itu melakukan sebuah pengeditan, ya silahkan. Gitu. Kayak kita aja dah kayak ini mohon maaf nih pemirsa, bukannya kita menyombongkan diri atau apa gitu. Kita duduk di sini Trisula di dalam Detak Supranatural ini, kalau kita nggak punya ilmu, nol. Iya, benar. Benar pemirsa, nol, Bah. Minimal kita harus tahu pengetahuan. Belajar kita gitu. Apabila nanti ditanyakan oleh pemirsa bagaimana, kita bisa menjawab. Benar. Gitu. Terkait rantai babi, terkait istilahnya Batara Karang. Kalau kita nggak tahu skill dalam perilmuan seperti itu, kita nggak bisa jawab, Mbak. Nol, Mbak. Betul. Gitu. Makanya itu bisa kalau ada yang bertanya kenapa rantai babi ada, kenapa bambu petung itu ada, ya kan, kenapa Batara Karang ada, ya kita jelasin secara versi keilmuan gitu. Bukan perkara ya ada yang bikin, replikanya. Kalau replikanya itu jelas gitu. Sampai dengan saat ini, detik ini juga, untuk menghadirkan sesuatu yang real itu sedikit bisa, karena kita ini seorang praktisi supranatural ini adalah mencari dulu kebenarannya, sumbernya dari mana, ini kenapa bisa kayak gini, baru kita berani tayangkan gitu. Nggak berani kita ngasih spekulasi, ya kan, terus tiba-tiba salah semua gitu, semua salah gitu kan, itu bodoh kan, hancur reputasi kita gitu, hancur reputasi kita, YouTube kita gitu. Nah, jadi seperti itu pemirsa ya, sedikit tentang keilmuan, tentang perhodaman. Banyak sebenarnya, mungkin kalau dijelaskan nggak mungkin selesai dalam waktu 1-2 jam. Benar. Jadi intinya tentang keilmuan itu seperti itu. Jadi perlu dipahami ya pemirsa ya. Coba kita berkarya sesuai dengan bidang kita masing-masing lah. Tapi dengan tidak menjatuhkan. Nah, itulah. Dan saya sarankan, kita sarankan juga ya, kita nih maksudnya semua nih dari tim Detak Supranatural, ya kalaupun ada ya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kalian nih yang mungkin salah satunya ada yang menyaksikan video kita, untuk oknum-oknum yang berniat buruk gitu kan, dalam artian untuk sekedar nipu lah kan, saya silakan sih. Ya mungkin niatnya ada untuk menipu dan sebagainya, ya tolonglah bos gitu. Kita ini hargailah orang-orang praktisi-praktisi yang memang real apa adanya, memang real, memang seperti itu gitu, memang dia mau belajar tentang keilmuan itu, gitu. Bukan berarti dia sekolahnya sekolah sulap, ya kan, terus tiba-tiba terjunnya menjadi seorang tabib, ya kan, habis itu pensiunnya dia jadi kiai gitu kan, ya. Jadi buat kami ini hal-hal seperti itu ya tolong. Jadi buat pelajaran juga sih ya buat kita, mungkin di luar sana kita udah sering sekali ya kan perdebatan tentang hal goib ini, sama aja kita lagi ngedebatin masalah angin gitu. Ketika kita udah bisa merasakan efeknya tapi kita suruh mewujudkan angin kan susah gitu. Sama juga seperti apa susah. Kayak istilahnya ibarat beginilah, Mbak. Ya kan, kalau berbicara masalah goib, ya kan, ini masalah goib, Mbak ya. Ini kita bilang ini air putih. Air putih setelah kita minum, rasanya apa ya putih ya? Air putih sama, tapi kan nggak bisa merasakan ataupun nggak bisa menjabarkan seperti apa nih air putih bentukannya. Itulah goib. Adanya boleh kita percaya, karena apa? Nyata. Allah ciptakan ini goib ini nyata. Kalau nggak percaya dengan goib berarti nggak percaya dengan Allah. Allah maha goib gitu aja, Mbak. Benar. Iya. Oke, itu pemirsa. Itulah. Jadi untuk orang yang tidak percaya goib di luar sana berarti perlu dipertanyakan juga. Jangan-jangan lu nggak percaya sama yang nggak lu lihat, ya kan? Sama dengan kamu tidak mempercayai dengan adanya Tuhan gitu. Lebih sulit lagi kalau kamu bertanya tentang bagaimana terjadinya proses hari kiamat, yang nggak pasti adanya, tapi orang banyak yang meyakini. Gitu. Tolonglah, jadi kita saling menghargai saja, ya tidak usah perlu diperdebatkan. Tapi kalau yang tadi pernyataan saya ada yang bisa menjelaskan terkait masalah moksa secara ilmu fisika, ya monggo silahkan. Kalau memang ada ya saya hargai gitu. Nanti siapa tahu kita bisa ketemu, langsung jajak pendapat sama kita, dijelaskan nih moksa secara ilmu fisika. Nah
saya mau tahu, soalnya kita nggak tahu nih, kalau secara fisika nggak tahu. Nggak tahu. Kalau dijelaskan secara goibnya, kita tahu. Kita paham lah. Memang ini pekerjaan Gitu. kita. Gitu. Ah. Tapi kalau untuk dijelaskan melalui media fisika, saya belum tahu. Kita angkat tangan, kita nyerah gitu. Saya anggap situ adalah suhu, ya kan. Nah, bagus berarti pertanyaan banyak nih, berarti kan bukan cuma 1-2 orang yang bertanya kenapa bisa ada moksa itu secara ilmiahnya gimana. Mungkin ada yang belum tahu, ya bisa jelaskan. Ya. Gitu. Dan menjelaskan dan buktikan. Ya, menjelaskan dan buktikan. Buktikan gitu. Oh, moksa ini seperti ini. Oh, bentukannya seperti ini. Iya. Gitu. Karena kalau secara fisika atau secara ilmiah berarti bisa dilakukan lebih dari sekali. Iya, benar. Nah, karena apa? Kenapa sekarang ini, saat ini, kenapa orang nggak pada moksa? Gitu. Kenapa harus bunuh diri? Bos, Iya, beda loh bunuh gitu, diri sama benar, moksa. benar. Ya kan, lebih baik orang yang bunuh diri itu dikasih jalan, kamu jangan bunuh diri. Karena kalau kamu bunuh diri, selain kamu di agamamu itu nggak diterima, ya kan, di bumi nggak diterima, di akhirat nggak diterima, benar. kamu juga akan menyusahkan orang-orang yang masih hidup, kan, Iya, gitu. benar. Lebih baik kamu moksa aja, bos, ya. Moksa hilang gitu. Wah, itu sakti. Gitu. Jadi nggak nyampe-nyampein manusia, nggak nyampe-nyampein keluarga, gitu ya kan. Jadi intinya seperti itu. Bener. Ya mungkin setelah ini nanti kita akan coba ya, kalau untuk mungkin dari pemirsa ada yang mau tahu gitu kan, selama ini kita juga belum pernah bikin konten Ya, dengan mediator benar. yang kita coba carikan makhluk ya. Berinteraksi Kalau kita dengan manusia. berinteraksi dengan manusia ya. Gitu. Apa istilahnya, kita akan mencoba merealisasikan untuk Resi sendiri, nanti akan coba langsung praktek di lapangan seperti apa. Makanya tetap terus ikutin Tak Supranatural. Tapi sebelum beranjak daripada melanjutkan konten yang berikutnya ini, saya tekankan untuk subscribe ya. Jangan lupa saya subscribe. Setelah subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar pemirsa yang saat ini sedang menonton bisa terus menyaksikan video-video terbaru dari kami dan mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Dan juga apabila masih ada pertanyaan seputar goib, ya kan, ini pertanyaan ya, pertanyaan berarti ada jawaban. Pasti. Gitu. Salah. Bukan perdebatan. Ya. Beda ya, kalau perdebatan ini nanya ya kan, udah dijawab, nggak merasa puas, dia nyampaikan argumen lagi, kita jawab lagi, masih nggak puas lagi, itu namanya perdebatan. Mendingan nggak usah lewat DM, datang aja, nanya, langsung telepon, halo, Detak Supranatural ini lokasi di mana ya? Bisa nggak kita ketemu ya kan? Kalau bisa sekalian dibikinin konten aja untuk live streaming terkait perdebatan kita, itu beda lagi ceritanya gitu. Oke pemirsa ya, jadi dalam hal goib ini susah untuk disampaikan, masih banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa dijelaskan secara real ya, kenyataan dan sebagainya. Karena goib ini kan kalau untuk diperjelaskan luas Mbak, goib ini. Benar. Nanti ujung-ujung ya sang pencipta juga. Iya benar. Gitu. Benar. Iya kan, mendingan istilahnya kita memperjelaskan hal goib itu kepada, istilahnya maaf kata pemirsa, kepada anak SD. Iya benar. Ini loh goib seperti ini. Benar. Ya kan, meranjak, dia kan ngerti dan paham gitu. Ya, benar. Oh, ini setan yang berbentuk nyata. Benar. Oh, ini setan yang bentuk istilahnya nggak bisa secara kasat mata, nggak bisa dipegang, tapi berbentuknya ada, kan gitu. Mendingan begitu daripada istilahnya kita memperjelaskan ya kan kepada orang pinter. Iya, Terlalu dikasih pintar, tahu, so tahu, Lebih terus tahu dia. setelah sudah so tahu nggak mau tahu. Ini orang pinter. Iya, benar. Gitu. Benar. Mendingan kita ngejelasin orang bodoh, tapi kita buat pinter gitu Iya, loh. bukan untuk minterin dia. Iya, bukan itu. gitu. Jadi keminter, Mbak. Iya. Gitu. Ya banyak lah hal-hal yang seputar itu. Jadi next mungkin ya suatu waktu pasti akan ada komentar-komentar negatif, baik komentar positif, kita akan selalu menerima. Ya. Karena kalau kita menerima komentar positif terus juga, kita bingung nih, kita mau ngembangin apa, orang udah positif semua gitu. Kita juga butuh nih apa istilahnya komentar-komentar negatif dari pemirsa yang membangun sifatnya ya. Kalaupun ada yang mau menjatuhkan ya silakan. Kita juga rekan-rekan kita yang di luar sana ini, kita belum apa-apa nih, rekan-rekan kita yang di luar sana loh, pekerja-pekerja spiritual, supranatural, mistis dan sebagainya banyak. Gitu. Jangan buat patokan ya. Bener. Mohon maaf nih, jangan buat patokan 1-2 orang itu terus semuanya sama, jangan bos. Iya. Jangan, itu sama sekali kalau buat saya ya masih simpang siur lah. Kalau misalnya ada disebutkan nih tentang kasusnya Ustadz UGD misalnya kan, dia ada masalah karena kasusnya gini. Dah terus
Jangan gambaran semua orang yang pekerjaannya sama itu sama kayak gitu, enggak. Itu ya namanya orang manusia itu pasti ada hilafnya. Jangan dipukul rata semua. Gitu. Baik, mungkin seperti itu saja dari kami. Ya. Setelah ini nanti kita akan masuk sesi tentang untuk menghadirkan makhluk ya kan ke dalam mediator kita seperti apa. Iya. Tetap saksikan terus Detak Supranatural. Oke, baik, pemirsa, seperti yang tadi kita jelaskan di awal beserta dengan Resi terkait tentang suatu perhodaman, baik itu berupa ilmu maupun perhodaman di luar daripada ilmu kebatinan. Berikut kita akan coba realisasikan menggunakan media seorang mediator di sini yang nanti akan langsung diapresiasikan oleh Resi sendiri, seorang praktisi spiritual. Baik, sebelum kita memasuki langsung kepada temanya, kita perkenalan dulu mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Reja siap ya untuk kita jadikan sebagai mediator ya? Insyaallah. Oke, baik pemirsa, Mas Reja ini adalah seorang mediator yang tadi kita undang untuk hadir ke studio Detak Supranatural untuk kita jadikan sebagai mediator. Baik Resi, untuk selanjutnya mungkin ada sedikit sepatah dua patah kata sebelum mediator kita langsung apresiasikan dengan hodam. Mungkin ada yang disampaikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Detak Supranatural, kali ini saya ingin mencoba mengapresiasikan saudara Reja untuk kita masukkan hodam ya, hodam berbentuk sebenarnya bukan hodam ya, bukan hodam. Ini penghuni Real, jin real, penghuni gedung 11 ya kan. Memang ini memang istilahnya radikal ya. Jin ini radikal, sering dia ini sering menjelma kera putih, menjelma babi ngepet, ataupun senang mengganggu daripada manusia yang memang benar-benar mengusik keberadaan si jin ini gitu. Baik, mungkin dari sebagian pemirsa juga ada yang belum tahu ya gedung 11 itu di mana. Jadi gedung 11 itu adalah salah satu gedung yang ada di bilangan Jakarta Barat ya. Iya, Jakarta Barat. Yang dimana gedung tersebut juga memiliki salah satu fenomena ya, mungkin pernah ada fenomena dari pendapat sebagian orang yang ada di sana ya, kalau di sana itu sering sekali nampak ya, atau jin ini mengganggu dari pihak yang ada di lokasi tersebut. Oke, untuk itu seperti apa langsung aja diambil alih oleh Resi. Oke, baik menurut saya. Ya, siap ya? Siap ya, Mas Reja ya. Konsentrasi ya. Kenapa panggil? Ada apa? Assalamualaikum. Nggak pakai salam. Baik pemirsa, karena Baik pemirsa. sosok tersebut juga bisa dikategorikan sebagai jin kafir ya. Jin kafir. Jadi Dia nih nggak mau kita ucapkan salam, nggak mau salam nih pemirsa. Iya kan. Iya. Oke. Apa benar ini namanya ini Agarada? Iya. Oh, gitu ya. Oke. Masih kenal Agarada? Oke. Tolong kami di sini tim Trisula di dalam Detak Supranatural ini minta penjelasan dalam arti kata apakah
Agarada ini senang dengan orang Muslim? Senang. Senangnya dari mana? Biar bisa jadi temanku Oh, untuk di alam sana. jadi senang mengganggu Agarada ya. Iya. Coba lihat saya. Coba. Dia perwujudannya agak Ini berantakan ini. Iya, agak berantakan ya. Jadi pemirsa, dia untuk sosok secara goibnya ini agak memang kelihatan sekali kalau dia itu Radikal kayak radikal benar-benar sekali ya, iya. benar-benar punya daya untuk penyerangannya kuat sebenarnya ya. Iya, jangan macam-macam. Kamu di bawah pengendalian saya, oke? Ya udah. Mungkin ada yang- Mbak, ya. coba ditanyain, Mbak. Untuk Agarada sendiri biasa itu berada di lokasi bagian mana di sana? Lantai 11 itu tempat kekuasaanku. Oke pemirsa. Iya. Ya. Di, Iya, di, berada di gedung 11 ini emang lantai 11, Mbak. Iya, iya. Lantai 11 ini memang sangat radikal ya, sangat radikal. Banyak penghuni. Ini termasuk nih, ini yang bengkoknya nih. Iya, iya. Gitu. Jadi pemirsa ya, sedikit ya, lantai 11 ini dulu itu Resi ini pernah melakukan explore ya, explore sebelum gabung di Trisula ini. Ada apa? Saat melakukan pembersihan ada perlawanan yang kuat dari Udah ditahan dulu. tahan makhluk dulu. makhluk yang ada sekarang ini ya. Jadi Agarada ini memang senang ya. Itu di lantai 11 itu banyak penghuni daripada Banyak. itu di bawah naungan siapa itu? Oh, iya. Jadi pemirsa, ini sangat jahil ya, sangat usil. Ini jin yang sangat usil nih. Kalau dibilang jin radikal ya genderuwo nih, gitu Mbak. Ini genderuwo Mbak. Iya, Tapi perwujudannya hampir mirip kayak buta hijau ya. Buto hijau, Iya, iya perwujudannya. Betul. Gitu. Coba berdialog sama Mbah Gareng coba. Agarada sendiri biasanya sering komunikasi atau interaksi dengan manusia yang ada di lokasi tersebut? Udah. Nggak pernah ya? Nggak Ada pernah. salah satu. Itu perkumpulan setan. Oh, perkumpulan setan ya. ya. Jadi bagi pemirsa yang nggak tahu mungkin perkumpulan setan ini apa, coba sih bisa dijelaskan apa yang dimaksud sama Agarada ini sih? Jadi perkumpulan setan itu perkumpulan perguruan yang memang benar-benar mengusik dia. Oke. Makanya dia bilang perkumpulan setan, padahal dia sendiri yang setan. Iya. Ini kurang ajar. Baik, pemirsa. Kurang ajar pemirsa ya. Iya. Jadi di sana itu mungkin ada satu perguruan yang merasa dia membuat dia terusik sekali ya. Terusik banget. Oke, gitu. baik. Selalu mengganggu dengan perkumpulan. Tapi Agarada ini pernah nggak ngetes dari perkumpulan setan tadi? Pernah ya? Terus gimana kira-kira? Baik pemirsa ya. Jadi dari Agarada ini memang dia ekstrim ya. Tadi kameramen kita juga sempat mau diajak tarung gitu ya. Baik. Berani nggak ngamuk di sini Agarada? Iya. Agarada ini sebelumnya punya tuan nggak nih Agarada nih? Ada. Ada ya, punya tuan ya. Gitu ya. Terus sekarang tuannya kemana tuh? Tak tahu kemana. Saya cuma ditinggal di sana untuk mengambil salah satu wadah. Apa itu wadal? Salah satu Jadi wadal gimana maksudnya? wadal itu Mbak, kalau di gedung 11 itu Mbak memang tiap tahun itu makan korban Mbak. Di gedung sebelah. Tadinya makan korban setelah kita netralisir gedung 11 itu dan itu istilahnya dia punya jala sutra. Jadi ada suatu jala yang menjaring semua makhluk. Jadi bisa masuk itu makhluk gak bisa keluar. Oke. Jadi itu nanti yang makan wadal itu Mbak di gedung 11 itu. Sudah kita ini. Jadi Sudah Agarada kita- ini Agarada seperti ini pesugihan juga pesugihan ya. juga. Oke, Gitu. pemirsa baik ya. Jadi Ah. asalmu sebelum di situ tuh kamu di mana Agarada sebenarnya itu? Jangan dikunci.
Baik, sebelum di gedung 11 kamu itu ada di mana lokasimu sebelumnya? Gunung Lawu. Oke, baik, baik. Pesugihan di Gunung Lawu ya. Terus, tapi masih hidup nggak kira-kira nih mantan dari majikan kamu nih? Masih hidup ya. Oke. Keren juga Garada ya, kekar loh. Iya, iya. Jadi di gedung 11 ini setelah itu wadal itu dihilangkan Garada, kerjaan kamu seperti apa Garada di sana? Hanya mengganggu saja. Sampai sekarang gimana sih? Masih ada suka dia? Masih senang, suka masih ini ya? senang, masih mengganggu. Apalagi perempuan. Oh iya. Agak fuckboy juga dia ya. Kalau ada ini agak sedikit fuckboy ya. Iya. Oke. Masih senang perempuan ya, masih nafsu Garada. Masih. Oh iya. Iya, udah nanti dulu. Jangan keluar dulu ya. Jadi untuk pemirsa, memang ini makhluk ya. Yang namanya Khodam ini ya, yang namanya Khodam ini kan pesuruh. Dulu dianya ini nih, saya nggak nyebut beliau ya, kalau beliau kan terhormat. Iya kan, dianya ini dulu pesuruh pemirsa. Pesuruh daripada pesugihan yang ada di gedung 11 itu. Oke. Jadi setiap tahun tumbal, inilah tumbalnya. Jadi tiba-tiba kalau orang jalan nih, ya kan dari motor jauh nih, ya kan motor jauh gak mau nyebrang. Ketika motor dekat mau nyebrang nih, nah ini. Kamu udah banyak makan korban ya di lokasi itu ya. Gitu. Iya. Kenapa ya mandang Mbah Gareng seperti itu? Iya. Harry dia punya, iya. Udah, itu anak buah saya. Ya, udah jangan macam-macam. Iya. Berani sama Harry. Coba Harry angkat tangan ya. Angkat tangan. Iya. Udah. Iya. Gitu ya. Jadi pemirsa ya. Ini yang dibilang nih udah ratusan tumbal. Sama dia. Jadi sempat saya istilahnya seseorang yang memang benar-benar mau ditumbalin. 2 kali di situ mau ditumbalin, Mbak. Iya. Ini agak rada ini. Tapi jadi, berhasil dia ambil tumbal. Enggak. Oke. Enggak. Gagal ya? Gagal. Yang menggagalkan siapa itu Agarada ya? Gagal. Kalau boleh tahu. Yang menggagalkan aksimu itu siapa? Umur belum waktunya. Hah? Umur belum waktunya diambil sama Sang Pencipta. Oh. Gitu. Ya kan? Tapi kalau memang istilahnya umur belum diambil sama Sang Pencipta, terus kalau memang kamu berhasil mengambil tumbalnya itu manusia, itu taruhnya kemana tuh? Untuk menjadi budak Daripada panglima saya. Oke. Jadi dia masih punya tingkatan yang lagi ya. Masih tingkatan. Baik pemirsa, bagi yang mungkin awam di bidang supranatural ya, jin ini punya tingkatan sendiri-sendiri ya. Jadi dia masih punya lagi di bawahnya lagi ada lagi, di atasnya juga masih ada lagi. Gitu. Oke. Kenapa ini? Panas apa? Gerahan. Oh, di dalam si Reja. Iya. Jadi gimana, Bang? Ini sering ngerjain saya. Iya. Sering usil dia ya. Iya. Terus selama ini udah sepi job nih, terus kamu ngejobnya selain ngerjain itu apa lagi? Makananmu apa? Nggak pernah ada yang ngasih makan? Darah. Oh, darah ya. Darah daripada wanita yang head. Oke. Gitu. Iya. Senang ya. Kan Jadi bau ya. iya, jadi gini, saya ingatkan juga ya kepada pemirsa sedikit saja. Jadi intinya bagi wanita-wanita di luar sana mungkin yang sedang head ataupun juga nifas ya. Jadi untuk membuang softtek sembarangan itu sebenarnya larangan itu adalah selain daripada menjaga kebersihan, itu juga dijauhkan dari gangguan-gangguan seperti itu. Iya. Jadi Karena hal kotor itu disukai sama makhluk-makhluk seperti Agarada ini salah satunya. benar. Jadi itu ya. Oke ya. Oke, Mbak. Baik. Masih mau berdialog atau ini? Kasihan juga kita kalau untuk lama-lama ya. Oke, baik pemirsa ya. Jadi intinya sudah cukup ya pemahaman. Mungkin nanti setelah ini kita akan ulas lagi
untuk agar ada ini mungkin akan kita coba netralisir lagi. Oke, pemirsa, saya menambahkan sedikit dari Trisula untuk masalah kodam, Mbak ya. Udah diam dulu. Masalah kodam ya kan kurang ajar nih. Untuk masalah kodam, saya mau meluruskan kodam itu kan pesuruh, lain daripada jin. Kodam bagi Allah adalah malaikat pesuruhnya. Tapi kalau kodam bagi manusia adalah jin bentuknya, Bang. Yang namanya jin, seburuk-buruknya manusia, itulah jin sebaik-baiknya. Gitu. Jadi kita jangan terpengaruh ataupun jangan tertipu daya oleh rayuan daripada setan yang berbentuk kodam itu. Itu aja, Bang. Oke, baik pemirsa. Mungkin itu aja, kita akan netralisir, langsung dinetralisir supaya ini lagi. Oke. Capek lu. Ya. Oke, gimana Mas Oke. Reja? Ada Minta air dong. Allah, Oh, iya, Pak. iya, Dia iya, emang iya. keren juga. Garada emang agak ekstrim juga, Pak Ade. Oke. ya baik. Jadi pemirsa, mungkin nanti setelah ini kita sambung lagi pembicaraan kita atau pembahasan kita terkait seputar tentang jin maupun hodam atau makhluk-makhluk astral yang selama ini mungkin dari sebagian orang juga masih dianggap bagai abu-abu ya, karena sifatnya dia yang berupa zat yang tidak bisa dilihat oleh mata. Hanya orang-orang tertentu yang diizinkan untuk bisa melihat dari makhluk-makhluk tersebut. Jadi biar bagaimanapun, karena kita sebagai, khususnya kami dari Iya. tim Trisula adalah orang muslim ya, orang Iya, yang hanya mempercayai meluruskan ya. mempercayai rukun Islam maupun rukun iman. Kita masih menghargai juga oleh yang namanya jin maupun makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Karena apa, biar bagaimana mereka ini adalah umat dari Nabi Sulaiman Ya, begitu ya. Iya. adanya boleh kita percaya, tapi dengan kekuatan yang nol, gitu loh. Mereka ini kan memang istilahnya dicipta sama Allah, ya kan, maha goib, gitu. Apa istilahnya dalam arti kata Allah maha goib kan. Inilah goib-goib yang berbentuk Iya. kasar, gitu. Makanya bagi pemirsa yang mungkin masih tabu terhadap hal-hal seperti itu, ya silahkan dipelajari. Kita sebagai orang muslim wajib juga tahu hal seperti itu. Iya. Bukan berarti wah lu belajar begini lu dukun, lu bukan. Bukan itu maksudnya gitu. Maksudnya adalah supaya kita tuh bisa mengalahkan rasa takut Iya. dengan keimanan itu Benar, tadi. benar. Kembali lagi kepada moto kita adalah mencari fakta atau mengungkap fakta di balik misteri. Dan juga tujuannya hal tersebut kita coba tayangkan atau realisasikan di YouTube ini adalah supaya manusia-manusia ini bisa tidak khawatir lagi oleh hal-hal yang dianggap tabu itu tadi, supaya kita bisa mengalahkan sebuah rasa takut dengan keimanan. Karena biar bagaimanapun tadi saya juga sampaikan, seburuk-buruknya daripada jin ya Seburuk-buruknya manusia, nah itu itu sebaik-baiknya adalah jin. sebaik-baiknya jin. Jadi Iya, seperti itu. Jadi tetap walaupun istilahnya itu jin baik, tetap pada intinya bakal mengganggu manusia tersebut, Mbak. Benar. Gitu. Jadi dalam arti kata, kalau memang kadar keimanan manusia itu kadar keimanan manusia itu tinggi, dia nggak bisa, Mbak, nggak bisa menyelinap di hati manusianya tersebut. Tapi kalau lagi lemah kadar keimanannya, ini nih, dia akan menyelinap nih, des. Iya. Ya kan, kalau bukan gara-gara sudah menuhankan gitu daripada Ya, kodam. betul. Nah itulah makanya jangan terkecoh ya, Ya. pemirsa jangan Nanti terkecoh. mungkin Ya. di sesi-sesi episode berikutnya nanti kita juga akan mengungkap terkait tentang pesugihan itu seperti Ya, apa. benar, Kita benar, akan benar. mengungkap pokoknya fenomena-fenomena misteri lah, yang mitos yang menjadi sebuah misteri sehingga manusia ini dibayang-bayangi oleh sebuah rasa takut gitu. Nanti kita akan Benar. ulas, kita akan bongkar, kita juga sudah merencanakan untuk melakukan sebuah investigasi di lapangan, baik secara tersembunyi maupun secara kita mendatangkan narasumber atau praktisi-praktisi supranatural lainnya ya. Ya. Kita juga udah coba untuk menghubungi seorang praktisi santet mungkin, atau juga praktisi-praktisi pesugihan, atau orang yang menggunakan jasa pesugihan, orang yang menggunakan jasa santet, orang korban pesugihan, orang korban santet.
insya Allah kedepannya kita akan coba hadirkan sih ya. Oke, insyaallah. Oke, begitu pemirsa. Tetap saksikan terus Detak Supranatural karena Tapi setelah ini. dukung, ya kan, like, Oke, subscribe, betul. and Jangan share, lupa, gitu, jangan iya. lupa itu tetap. Jangan lupa subscribe ya, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya pemirsa sekalian bisa terus menyaksikan notifikasi video-video kami yang terbaru di channel Detak Supranatural. Ya. Untuk pemirsa juga mungkin ada yang mau bertanya seputaran selain daripada tema pada malam hari ini juga bisa menghubungi nomor-nomor di bawah tersebut. Ada nomor saya sendiri dan juga nomornya Resi serta nomor Pak Derso. Nanti bisa dihubungi saja. Insya Allah kita juga bisa, kalaupun memang hal tersebut bisa kita jadikan sebuah konten atau kita ambil sebagai hikmah, yaitu nanti keputusan ketika di lapangan. Jadi itu saja. Tetap juga setelah ini kita masih akan mengungkap melalui media komunikasi atau berperbincangan saya dengan Resi. Oke, begitu saja pemirsa. Terima kasih. Saksikan terus Detak Supranatural. Oke, baik pemirsa. Tadi setelah kita coba lakukan sebuah pentransferan jin ya ke tubuh seorang mediator, ya seperti itulah gambarannya. Makhluk itu sendiri punya golongan-golongan tersendiri dan juga banyak sekali itu, karena kalau kita jelaskan ya nggak akan selesai. Jadi intinya itu hanya sebagai sebuah contoh aja bahwasanya makhluk itu memang sebenarnya ada. Jadi makhluk itu Mbak, jadi gini Mbak, golongan saya jelaskan dulu sedikit masalah goib ya, masalah kodam ya kan. Kodam itu ada yang putih dan ada yang hitam. Dari putih menjadi hitam, dari hitam menjadi putih Mbak. Kalau kodam itu kita nggak bisa memprediksi bila orang dimasukkan ini, oh ini putih. Iya. Terkadang makhluk ini mengkecoh, Mbak. Iya betul. Kamuflase. Yang dibilang ini dia hitam, tapi bisa dia menyerupai manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akulah adalah. Iya. Inilah yang istilah jin muslim. Pada intinya mah kafir juga, Mbak. Makanya kalau kita untuk menjabarkan nih makhluk dari golongan hitam atau makhluk dari golongan putih, nggak bisa, Mbak. Oke. Gitu, iya. Cuma hanya sekedar memberitahu aja ya, sedikit. Gitu. Jadi intinya makhluk itu juga bisa berkamuflase menjadi baik, ada yang baik juga bisa menjadi buruk. Buruk, ya. Kadangkala makanya kita jangan juga terpaku dengan kata-kata, oh kalau ada orang kesurupan baca aja ayat kursi kan. Benar. Kalau nggak keluar juga hajar aja pakai kursi kan, gitu. Jangan terpaku sama kata-kata itu karena apa? Karena makhluk itu juga ada yang menguasai bahkan tingkatannya lebih daripada sekedar ayat kursi. Ya, kan, gitu. benar. Jadi pemirsa, saya tekankan lagi, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan putih hitam ini? Warna ini sebenarnya manusia yang memberikan ilmu putih, ilmu hitam gitu. Awal mulanya nggak ada. Putih ini maksudnya hal yang baik kan gitu. Hitam ini adalah hal keburukan gitu. Ya banyak juga di luar sana orang yang mengaku mengklaim dirinya sebagai ustadz, sebagai kiai juga melakukan hal keburukan juga ada. Dan juga begitu juga ada juga orang yang memiliki ilmu yang bisa dikategorikan ilmunya nggak baik, tapi karena digunakan untuk kebaikan menjadi seperti seolah-olah putih kan itu. Itu warna itu bukan karena saya menganut ilmu putih, saya bukan itu maksudnya. Jadi itu mungkin itu aja sih ya. Oke. Untuk closing kita kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa. Jangan lupa di subscribe. Tetap saksikan terus Detak Supranatural, subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng. Selalu mengingatkan berkali-kali untuk subscribe gitu kan, agar tidak menimbulkan gagal paham. Jangan nonton cuma satu video ya kan, karena video kita di situ udah banyak kan gitu. Dan juga saksikan sampai selesai sih ya. Jangan di skip lah. Apalagi dipotong-potong gitu kan, habis itu dipotong-potong diupload ulang lagi gitu. Itu lebih gak jelas lagi kan gitu. Intinya seperti itu aja. Apabila masih ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar dan juga isi di kolom komen. Dan kita juga punya Instagram yaitu Detak Supranatural 79 atau juga di nomor-nomor yang ada di situ. Di luar daripada nomor tersebut kita pastikan itu nomor palsu. Gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang udah setia nongkrong di channel Detak Supranatural. Semoga diberikan keberkahan, kesehatan dan juga dimudahkan segala macam urusan. Amin. Gitu. Jadi dari kita itu aja. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.